Kita yang tadi sudah sama-sama kita dengar telah berbaiat, Ustadz Hanan Attaqi. Ahlan wa sahlan, welcome to the club. Siap-siap bakal dibid'ahkan. Siap-siap bakal dibully. Ini malam akan menjadi viral mana-mana ya. Tapi jangan khawatir. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada di belakang antum. Amin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ada di belakang antum. Kiai Haji Bisi Samsuri ada di belakang antum. Dan kita semua yang tadi telah menyaksikan dan menjadi saksi baiat itu akan mensupport dakwah antum, akan menjadikan antum sebagai teladan bagi para santri. Kita akan berusaha bikin program nih Pak Kiai, agar beliau berkeliling ke pondok-pondok pesantren NU, ketemu dengan para santri, dan juga mengajarkan kepada para dai-dai milenial kita, bagaimana caranya bisa berdakwah di era digital ini, untuk memahami bahasa kaum milenial dan kemudian memberikan pencerahan tentang bagaimana berdakwah di medsos. Ini semua sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Kita akan ciptakan Ustadz Hanan Attaqi berikutnya dari kalangan pondok pesantren. Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, saya datang dari kota Melbourne di Australia. Jauh-jauh datang khusus diundang oleh Abah Yai Marzuki Mustamar. Saya diundang sebelumnya tahun 2021 ya, sebelum COVID melanda. Tapi karena COVID maka kemudian tidak bisa hadir, dan alhamdulillah sekarang undangan beliau yang tidak pernah dicabut bahkan diperbaharui. Plus memberikan tiket saya datang ke sini. Karena banyak yang mengundang tapi nggak mau ngasih tiket. Nah, beliau ini mengundang plus memberikan tiket untuk datang jauh-jauh dari Melbourne ke kota Malang ini. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Nah Bapak dan Ibu sekalian, jadi santri NU itu menyenangkan. Kenapa? Karena di pondok pesantren kita tidak hanya diajari soal akidah, tapi juga soal akhlak. Akidah dan akhlak. Kita tidak hanya diajari soal fikih ibadah, tapi juga fikih muamalah dan fikih siasah. Bahkan kita tidak hanya diajari soal fikih, tapi juga soal tasawuf. Di pesantren itulah komplit warisan, khazanah, keilmuan dari para ulama kita, a'immatul madzahib, dipelajari, dirawat, dijaga, ya. Dan inilah keunggulan para santri NU. Karena itu tidak aneh sekarang ini santri-santri NU sudah melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Saya di Australia, ada juga Profesor Etin Anwar di Amerika, Habib Prof. Aji Alatas juga di Amerika, ada Dr. Ayang Utriza Yakin di Belgia, di Jerman juga ada, di berbagai belahan dunia sekarang dipenuhi oleh para santri-santri NU yang bukan sekedar menjadi tenaga kasar, tenaga kerja kasar, tapi tenaga kerja intelektual. Nah, dakwah di Australia penuh dengan tantangan. Pertama tentu bahasanya berbeda.
budayanya berbeda. Saya waktu pertama kali ke Australia, kawan sekelas saya perempuan bule, tentu cantik. Ya. Tidak perlu ditanyakan, al-aslul la yus'al. Itu begitu berdiskusi mendekat kepada saya. Sebagai santri, otomatis badan saya menjauh. Santri awal. Kemudian kawan bule ini mendekat lagi. Saya refleks menjauh lagi. Sampai 3 kali. Sampai dia berhenti, dia katakan, kenapa? Badan saya bau kah? Katanya. Jadi dia tersinggung. Disangka saya mundur itu karena badan dia bau. Saya nggak tahu badan dia bau atau enggak, saya nggak mencium kok. Ya. Tapi inilah menunjukkan perbedaan budaya. Bagaimana kemudian tantangannya kita sebagai santri yang tinggal di luar, bukan hanya sekedar menjaga ritual kita, amal ibadah kita, tapi juga menjaga manhaj berpikir kita agar tetap sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya ingin bercerita bagaimana ada sejumlah orang bule yang masuk Islam. Dan uniknya, tanpa perdebatan, tanpa caci maki, tanpa menjelek-jelekkan agama mereka, tapi mereka kemudian tiba-tiba datang dan mau masuk Islam. Ya. Ada 2 kisah. Yang pertama, ada seorang bule namanya Robo. Ya. Nama panggilan nickname-nya Robo. Ya. Nah, dia itu mantan militer di Australia yang kemudian pekerjaannya adalah setelah pensiun mengembara mencari batu-batu khas Australia, batu akik kalau kita. Ya. Pencari batu akik. Suatu saat dia mengunjungi kawannya yang sudah masuk Islam dan berganti menjadi namanya Usman, menikah dengan orang Indonesia namanya Mbak Rina. Saya kebetulan juga datang, sedang berkunjung dan menginap di rumah Pak Usman itu. Jadi bertemulah kami. Pertemuan pertama. Makan malam bersama, karena dia adalah bule jalanan, maka bahasanya pun bahasa yang kasar, bekas anggota militer. Tidak ada sopan santun. Dia bicara jok yang nyerempet-nyerempet, saya balas guyon yang juga nyerempet-nyerempet. Ya. Dia bicara kasar, saya ladeni, semua bicara. Tidak sama sekali bicara soal agama. Setelah itu selesai, kami mau tidur, masuk kamar masing-masing. Terus malam saya keluar, mau berwudu, tiba-tiba Mbak Rina, kawan tadi, istrinya Pak Usman, mengatakan, Nadir, saya mau tanya, apakah Nadir tahu apa itu aura? Saya bilang, maksudnya aurat. Tidak, aura. Kenapa? Saya bilang, itu tadi Robo, sebelum tidur, dia bilang kepada saya tidak pernah bertemu dengan anak muda seumur hidup saya yang auranya sangat tebal. Terus saya katakan, bilang saja sama Robo, itu gara-gara saya sering berwudu. Saya bilang. Nanti kalau dia tanya wudu apa, besok pagi-pagi kita ngobrol lagi. Pagi-pagi, dia rupanya gelisah malam itu, tidak bisa tidur. Pagi-pagi dia bangun, kemudian dia tanya, saya dengar bahwa kamu adalah orang Islam. Iya, saya bilang. Tolong katanya, saya sudah gelisah tidak bisa tidur sejak semalam ngobrol. Saya mau masuk Islam. Saya bilang, buat apa kamu masuk Islam? Nggak enak masuk Islam itu. Kamu nggak boleh lagi minum minuman keras. Nggak boleh sembarangan sama perempuan. Rugi kamu masuk Islam. Nggak usah, saya bilang. Makin kaget dia, saya tolak. Saya ini katanya sudah masuk semua agama. Termasuk agama yang mengajarkan seks bebas, saya udah masuki semua. Tapi saya nggak menemukan ketenangan. Dan biasanya kalau saya
bilang sama pemuka agama, saya mau masuk agamamu, langsung ditangkap saat itu juga. Baru kali ini saya bilang saya mau masuk agama, saya ditolak mentah-mentah katanya. Makin penasaran dia gitu. Saya bilang, enggak, Islam enggak butuh kamu kok. Saya bilang. Kenapa? Kenapa saya tolak? Karena saya khawatir dia hanya mau ikut-ikutan punya aura tebal. Karena tadi itu dia pencari akik, dunia spiritual, gitu ya. Jadi saya bilang sudah begini saja sekarang. Saya bilang kamu pikir-pikir saja dulu. Udah, saya mau pulang ini, saya bilang. Pulang. 3 hari kemudian di rumah saya itu di Australia waktu itu kita bikin acara maulid. Kenapa? Karena mau bikin acara di masjid, imam masjidnya bilang itu bid'ah. Saya bilang tidak masalah, masjid ditutup untuk kami jadikan rumah-rumah kami masjid. Jadi maulid di rumah saya. Maka jamaah datang, hadir semua, termasuk Pak Usman dan Mbak Rina datang, dan dia bawa robo masih. Dia robonya belum pulang, masih penasaran dia. Maka robo datang terlambat, duduk di samping saya, seperti Pak dokter kita ini. Duduk samping saya, dan kemudian saya saat itu sedang ceramah. Dalam bahasa Indonesia. Jadi dia tidak mengerti apa isi ceramah saya. Saya terus ngomong. Sudah selesai, ceramah selesai, saya lihat dia menangis. Dia bilang katanya, belum pernah seumur hidup saya nggak ngerti bahasanya apa. Katanya. Tapi kamu ngomong itu, hati saya bergetar dan saya menangis, kata dia. Kamu tuh ngomong apa tadi katanya? Saya bilang saya sedang bicara tentang Muhammad. Muhammad itu siapa kata dia? Dia nggak tahu. Saya bilang Muhammad itu nabi saya. Karena itu saya bicara dari hati, mungkin masuk ke hati kamu. Nadir, saya mau masuk Islam hari ini katanya. Saya bilang, nggak mau. Saya bilang, buat apa? Saya bilang. Terus kemudian dia bilang apa katanya? Saya sudah nggak kuat ini. Kok saya belum pernah mengalami peristiwa seperti ini? Saya bilang, Robo gini saja. Kamu kapan berangkat lagi? Dia bilang, sore ini saya mau berangkat lagi, keliling lagi. Selama berapa lama? 3 bulan. Oke, 3 bulan kamu keliling saja. Tenang-tenang saja dulu. Setelah 3 bulan, kalau kamu masih bergetar, masih bingung, kamu balik lagi ke saya, kita diskusi lagi. Saya bilang. Maka deal ya katanya, 3 bulan lagi saya datang. Oke. Enggak sampai 3 bulan. 2 minggu datang lagi dia. Dia bilang apa? Saya sudah tidak sanggup menerima. Hidup saya sudah kacau balau katanya. Saya tidak sanggup menerima getaran cinta ini. Saya mau masuk Islam, tolong jangan ditolak lagi. Istri saya, jamaah sudah memelas ke saya. Sudahlah, jangan ditolak lagi katanya. Gitu. Ya baiklah, kalau gitu saya bilang hari Sabtu nanti kita bikin di masjid. Saya bilang, kamu datang, kita masuk Islam. Saya bimbing masuk Islam. Maka kemudian dia datang, saya bimbing masuk Islam. Dan untuk mengisi acara, setelah dia masuk Islam, istri saya dengan para ibu-ibu itu baca barzanji. Baca salawat. Selesai itu, saya lihat nangis lagi dia. Sampai tidak bisa ngomong, nangis lagi. Nah, kok sudah nyimpulkan ini? Mencuri start ini. Terus kemudian besoknya hari Minggunya dia ke rumah, dia mengucapkan terima kasih dia sudah masuk Islam. Terus saya bilang, Robo, dia bilang, ini ada video kamu waktu masuk Islam kemarin ini. Kamu mau nonton lagi nggak? Oh ya nonton lagi. Begitu pas barzanji lagi, nangis lagi dia. Dia bilang, itu ibu-ibu tuh nyanyi apa katanya. Saya nggak ngerti lagi bahasanya. Ya. Tapi saya enggak kuat. Menangis lagi dia. Saya bilang sama jamaah, coba. Dia
mau masuk Islam gara-gara maulid di rumah saya, padahal maulid dibilang bid'ah. Dia bergetar hatinya mendengarkan Barzanji, padahal Barzanji dikritik dibilang bid'ah. Saya bilang, saya udah gak peduli lagi orang mau bilang bid'ah atau enggak. Saya menyaksikan dengan kepala mata saya sendiri, saya mengalami ada orang yang bergetar karena cinta Muhammad. Tidak ada perdebatan, berulang kali saya menahan, menolak, tidak bisa. Semakin ditolak, semakin cintanya membesar. Dan hanya pada momen-momen ketika nama Muhammad dibacakan, baik dalam ceramah saya maupun dalam Barzanji, dia bergetar, dia menangis. Dan dia tak mengerti apa ini. Ya. Yang kedua,